Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Yang sama-sama kita muliakan para guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Habib Noval Al-Haddad, ya, tadi saya lupa. Kemudian Ustaz Muhammad Amin, Ustaz Ihsan, sahabat saya Bang Ben, saya panggilnya Bang Ben aja. Iya, biar ngetopan dikit. Adik-adik remaja sekalian, khususnya panitia kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau ada yang bisa benerin soundnya, saya minta egonya dikecilin deh. Ada yang ngerti, egonya dikecilin aja dikit. Terus tes, terus, nah iya, jadi nggak gemah. Berbicara tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bilang Maulid, di sini sebutnya apa? Maulid. Ada yang Maulid, ada yang Maulud. Ini anak-anak remaja, adik-adik sekalian harus ngerti juga. Yang namanya Maulid itu adalah hari kelahiran. Kalau yang namanya Maulud, yang dilahirkan. Kalau ada orang yang tidak suka, kemudian dia bilang haram, kafir dia termasuk. Kenapa saya katakan kafir? Karena Maulid itu hari kelahiran, tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian Maulud yang dilahirkan siapa? Baginda Nabi. Jadi nih ada remaja ketika ditanya, ada yang bilang, oh Maulid haram itu. Tanya, Anda tahu gak artinya Maulid? Gitu, seakan-akan kita pinter aja. Iya. Anda ngerti gak Maulid? Kagak ngerti, jangan ngomong. Kalau seci bahasa yang namanya Maulid hari kelahiran. Baginda Nabi tanggal 12 Rabiul Awal, hari kelahirannya. Yang namanya Maulud yang dilahirkan. Tuh ada hadis Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi kalau ada orang yang mengharamkan, ada yang macam-macam, itu berarti dia tidak suka terhadap hari kelahirannya dan yang dilahirkannya. Kalau mau diperdebatkan bukan maulid dan mauludnya, zikru maulidin Nabi atau aid maulidin Nabi. Tuh begitu sebetulnya. Ya, ini prolog aja. Takut-takut kan gini nih. Sekarang ini dalam konsep orang-orang yang benci terhadap umat Islam itu apa? Ibadul muslim an dinihi. Jauhkan generasi muda umat Islam dari ajaran agamanya. Nih, adik-adik dijauhkan. Biarkan mereka mengaku muslim asalkan mereka tidak mengerti ajaran agama Islam. Saya kadang-kadang hari ini sedih luar biasa. Ketika di Perancis ada orang bikin karikatur tentang orang yang kita cintai yang hari ini kita rayakan. Mana respon kita sebagai umat Islam? Negeri-negeri yang lain mereka ambil sikap. Ada yang tidak menolak, ada yang menolak produk-produk dari produk Perancis. Apa produk Perancis yang sering kita minum tuh termasuk tuh Danone. Iya. Yeah. Kemarin waktu ke Bekasi, orang-orang yang di Bekasi pada ngomong, kalau kita protes, kemudian produk-produk Prancis kita nggak pakai, kita kerja gimana? Nah dulu, itu doang jadi kita ribut, karena mereka pada kerja di pabrik Danone. Ya minimal kita sendiri pribadi yang mulai kita singkirkan. Itu menunjukkan bahwa kita cinta kepada Rasulullah. Rasul kan sudah bilang, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang mencintaiku, kata Nabi, nanti bersamaku di surga. Mereka menghina Nabi, bahkan presidennya ngomong, ini kan gak ada urusan, ini hak asasi manusia. Silahkan gitu hak asasi.
tapi jangan menyentuh sisi akidah. Kan akidah yang disentuh. Sebab kenapa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Kalau asyhadu an la ilaha illallah dengan tanpa menggunakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nggak lengkap syahadahnya. Ini nih adik-adikku sekalian, agar menjadi sebuah perhatian. Kita ini kan punya HP yang dimainin apa sih? Kumpul bareng-bareng, apa itu namanya? Kalau kumpul bareng-bareng itu namanya? Main game bareng apa namanya itu? Mabar. Iya. Itu anak muda sekarang biar nongkrong 10 atau nggak ada yang ngomong. Tapi herannya bisa 10-10-nya ketawa bareng. Nggak ada yang ngomong bisa ketawa. Dulu masih saya kecil. Kalau ada orang ketawa sendirian, abahnya udah khawatir. Sekarang enggak, di pojokan jadi pinggir. Kalau dulu pasti ya Allah, anakku ngapain ya? Jangan-jangan dikesambet nih. Sekarang enggak. Emang semua pada nyari tempat. Nyelip sono, nyelip sini. Lah anak saya 3 loh di baru yang satu kuliah, yang satu baru pulang dari lagi pulang ke rumah dari pesantren. Udah yang satu di atas, yang satu di pojok, yang satu di sono. Iya. Semua pada pegang HP, cengir. Mabar. Iya. Itu anak muda sekarang biar nongkrong 10 atau nggak ada yang ngomong. Tapi herannya bisa 10-10-nya ketawa bareng. Nggak ada yang ngomong bisa ketawa. Dulu masih saya kecil. Kalau ada orang ketawa sendirian, abahnya udah khawatir. Sekarang enggak, di pojokan jadi pinggir. Kalau dulu pasti ya Allah, anakku ngapain ya? Jangan-jangan dikesambet nih. Sekarang enggak. Emang semua pada nyari tempat. Nyelip sono, nyelip sini. Lah anak saya 3 loh di baru yang satu kuliah, yang satu baru pulang dari lagi pulang ke rumah dari pesantren. Udah yang satu di atas, yang satu di pojok, yang satu di sono. Iya. Semua pada pegang HP, cengir. Kadang dia ngomong sendiri, belok, belok. Saya bilang, gak teriak sampai berisik orang. Udah coba aja kan begitu semua. Loh kan yang ngerasain, saya gak tahu tuh main game apa. Ya dia ngomong sendiri sama HP. Minggir. Tuh orang yang ngumpet. Awas di belakang. Minggir. Saya nggak tahu tuh main game apa tuh. Saya nggak tahu tuh gitu tuh. Ngumpul udah bareng. Kadang di chatan. Ayo kita mabar bareng-bareng. Ngumpul seluruhan semua. Berillah. Sekarang kalau di negeri-negeri lain, mereka bukan hanya mengkonsumsi atau menjadi konsumen daripada gadget atau HP ini, tetapi mereka udah mulai membuat. Makanya orang-orang yang di luar Islam itu bagaimanakah menjauhkan kita nih anak-anak muda, generasi-generasi Islam itu dari ajaran agamanya. Mulai masuk di sistem pendidikan nanti mulai berlaku di tahun 2021. Sekarang kan enak nih sekolah di rumah. Iya, kalau nggak sekolah juga. Emak nih bayaran jalan yang ngajarin emak nih. Sewot mulu dah emak nih ngajarin. Emang lu dasar goblok gitu. Dia nggak tahu anaknya sendiri. Iya. Saya kadang-kadang mikir gitu, apa saya ngomong. Tuh, berarti guru itu berat. Ini anak kita sendiri kita omelin. Ini 40 anak. Bapaknya ibunya lain semua. Iya, atuh aja pada sewot. Gimana 40? Makanya guru-guru madrasah itu nggak ada yang gemuk, kurus semua. Ini kan madrasah ini. Udah gajinya kecil, muridnya bader. Lah orang dulu kan begitu. Lu nakal, gue masukin pesantren. Lu nakal, gue masukin madrasah lu. Gitu. Orang dulu kan begitu. Iya, dimasukin dah tuh. Emang yang bader-bader dimasukin, yang bener masukin SMP. Kayak yang bader yang jadi. Iya, yang nakal jadi banget. Udah gede, ya Allah, gue tahu banget lu, ya Allah, rebek, gue tahu. Ingusan nih, gue tahu. Masa ini bisa jadi orang? Nah dari dulu gue jadi orang. Iya, masih ini berhasil. Dulu kan ngomongnya berhasil. Sekarang lu jadi orang, gitu. Emang lu gak jadi orang? Nih,
Jadi coba lihat bagaimanakah respon anak-anak muda sekarang. Yang kita khawatirkan mereka ajaran agamanya. Biarkan dia ngaku Islam, peci putih, baju semua rapi, tapi nggak ngerti tentang ajaran Islam. Ini sekarang mulai terjadi. Bagaimana nanti kalau sistem pendidikan, pelajaran agama misalnya disingkirkan, atau pelajaran agama jadi semua satu muatan. Ya, kalau zaman dulu sorop lain, nahu lain, akidah akhlak, ada Quran hadis. Sekarang dicampur jadi satu. Masya Allah. Makanya perlu ada majlis-majlis taklim. Memang ngolah anak-anak muda ngaji itu susah. Susah. Atuk maunya ke sini, atuk maunya ke sono. Iya, ikutin aja. Kadang-kadang memang perlu juga kita nih kalau majlis taklim remaja bikin trip. Sebulan sekali kita ajak jalan, main ke Monas. Ini biar anak-anak begini kan nggak pernah main ke Monas. Main depan-depannya doang, jalan-jalan. Dia tahu Monas, saya tahu Monas, saya belum pernah ke tengah-tengah Monas. Dulu doang masih SD saya naik ke atas, sekarang belum pernah. Ayo di sini pernah ada yang naik ke atas sampai ujung. Ditanya Monas, tahu. Naik mobil nyasar. Monas sih kita tahu, jalan Monas kelihatan. Ajak ke Museum Satria Mandala. Kasih lihat bagaimana sejarah. Kan di Monas di bawah ada museumnya, bendera-bendera. Ini bendera pusaka, ini bendera duplikat dari bendera pusaka. Harus tahu. Nanti baru ajak di mana pendiri-pendiri dan sejarah-sejarah Jakarta. Dari Pangeran Jayakarta di Jatinegara Kaum sono misalnya, datengin ini loh, Pangeran Kuningan sini di Gatot Subroto, masuk ke Telkom ada di paling pojok. Kan kudu kita tahu nih sejarahnya. Ya, nah yang kita khawatirkan nanti nih umat Islam generasi yang akan datang 10-20 tahun yang akan datang akan terasa nanti. Terkikisnya pendidikan agama, terkikisnya tentang hukum-hukum Allah. Yang nolak hukum Allah itu siapa? Ya kita-kita juga. Makanya di dalam orang-orang orientalis itu menulis, la taqta'us syajarata illa bi'aqda'iha. Jangan kau potong pohon itu kecuali dengan pohon itu sendiri. Jangan kau hancurkan umat Islam kecuali dengan umat Islam itu sendiri. La taqta'us syajarata illa bi'aqda'iha. Jangan kau potong pohon itu kecuali dengan pohon itu sendiri. Kampak, kalau gagangnya itu kalau kampaknya doang nggak bisa. Kudu pakai gagang. Dulu gagangnya dari kayu. Kampak gagang kayu, kemudian memotong pohon yang pohon itu juga kayu. Bagaimana umat Islam bisa jauh dari umat Islam sendiri? Coba, kan banyak yang ngeledek-ngeledek tentang umat Islam. Jangan ke Arab-Araban dah, gitu. Kalau bisa kita Islamnya Nusantara. Iya, silakan. Artinya apa? Islam itu bisa memuat apapun. Mau hukum kayak gimana pun silahkan. Asal satu konsepnya, jangan melanggar perintah Allah. Silahkan pakai kebaya, tapi tutup auratmu. Silahkan berbudaya dengan budaya Anda, tetapi jangan melanggar hukum dan syariat yang sudah ditentukan oleh Allah. Nih ya, nah ini yang perlu saya kasih tahu kepada anak-anak muda sekarang. Kamu semua ini nanti bakal jadi generasi penerus. Sekarang kita ini sudah banyak kehilangan kiai-kiai, ulama, orang-orang yang alim kita sudah banyak kehilangan. Siapa lagi generasi penerusnya kalau bukan kemarin Ki Haji Faurozi Ishak. Kemudian anak pengasuh daripada pesantren At-Taqwa Bekasi. Masya Allah. Saya baca tuh orang kirim udah ada berapa di tahun 2020 ulama-ulama pada wafat se-Indonesia. Mautul alim, mautul alam. Matinya orang yang alim sama seperti matinya alam ini. Masya Allah. Makanya saya bersyukur biar katanya sedikit 2 orang, 3 orang ngaji. Kadang-kadang orang berpikir, nanti saya ngaji, nanti saya besar jadi apa? Allah sudah ngatur.
Kalau kita dekat yang ngatur alam ini, insya Allah banyak diberikan kemudahan oleh Allah. Ya, nah ini yang pertama saya ingin bicara. Kemudian yang kedua, anak-anak sekarang ini kurang memahami tentang sejarah daripada baginda Nabi. Makanya dibuat lagu baru pada ngerti. Ya, kan ada tuh lagunya yang tadi nyanyiin kan tadi tuh. Yang siapa? Pamannya Abdullah, pamannya Abi Thalib. Ayahnya Aminah, ibundanya. Anak-anak siapa lu? Kan ada tuh Rohatir. Kan. Kalau gitu kudu nyambung. Sekarang gak apa nyanyi begitu. Baru dah lagu yang kemarin dari Aisyah ke Khadijah juga. Aisyah, romantisnya cintamu. Tuh, kenapa nyamber? Kau buat suruh yang lain gak nyamber. Makanya dilihat nih bagaimana supaya orang bisa memahami. Iya, dicoba dibuatkan model-model kayak lagu. Jadi apa? Aminah istrinya, Aminah ibunda Nabi, Abdullah bapaknya, Abi Thalib pamannya. Ya, itu diceritakan. Nah, ini yang perlu. Makanya kan para ulama, para habaib mengarang riwayat baginda Nabi itu sehingga dibuatlah nazam-nazamnya enak dibaca. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu'. Dulu orang bacanya begitu, sekarang kan lain bacanya anak-anak. Iya. Kemudian baca lagi walamma tamma min hamdihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Terus baca. Pertama sejarah. Bagaimanakah Rasulullah ketika masih ada di dalam perut bapaknya sudah kembali menghadap kepada Allah, Abdullah. Kemudian ketika lahir ibunya kembali menghadap kepada Allah, dimakamkan di Abwa. Yang sampai hari ini saya belum pernah ke sana. Masya Allah. Kemudian setelah Rasulullah ditinggal oleh ibunya bersama dengan kakeknya dulu, pamannya ntar, sama kakeknya. Nah itu yang kemarin ada orang ngomong tuh, wah Rasulullah waktu dipiara sama kakeknya sama pamannya rebek, nggak keurus. Masya Allah. Adik tuh orang gondrong, saya nggak sebutin dan namanya Muafiq apa? Saya nggak sebutin, nggak boleh. Iya. Iya, nggak, saya nggak sebutin. Iya. Didengar aja lagi kan gitu. Iya ada orang-orang makanya yang menghina Islam itu ya orang Islam sendiri. Iya. Masya Allah. Nih kita lihat. Perjalanan Rasulullah nggak cengeng walaupun kakeknya Abdul Muthalib kaya tapi tidak dimanja. Bagaimanakah ketika kakeknya sedang duduk Rasulullah dipangku saking sayangnya karena tahu pamannya juga Abu Thalib juga begitu. Ketika berangkat berdagang ada seorang pendeta mengatakan ini orang berbeda. Kau jaga dia menjadi khatamul anbiya. Tuh yang pendeta dari Bukhairah itu kan sejarah diceritakan. Maka Rasulullah di usia 25 tahun baru menikah dengan Khadijah. Saat itu Khadijah usianya 40 tahun. Rasulullah anak muda ganteng luar biasa menikah dengan Khadijah di usia 40 tahun. Ini anak muda sekarang nih, saya tanya ente dulu dah. Ente usia 25, nyari yang 40, 50, 60, 70, atau 15? 15. Oh, kan. Usia 25. Kan kata abahnya, lu udah 25 kawin sono. No ada sana no, 40 tahun. Atau sana kali emaknya sana no, umur 50. Atau sana yang udah bercucu no, umurnya 60 mau. Apa anaknya Sano yang baru lulus SMA kemarin 18. Pilih mana? 18 sudah yang kinclong. Kalau model kita mau beda. Bayangkan Khadijah itu anak Khuwailid, seorang kaya raya. Bahkan ada yang mengatakan sepertiga kekayaan kota Mekah ada di tangannya. Lah kalau anak orang kaya biar umur 40 mah cakep. Nah perawatan bagus. Iya. Lah coba dah artis sama kita ngaca dah.
Ya, artis kan perawatan. Tiap minggu ke salon, kuku nggak digunting sendiri. Lah kita kan gunting kuku kagak ada, gigit. Kuku kayak saya begini panjang doang kagak kurus, kotor mau lu ngupil apa begini. Mereka tuh kukunya pakai pedikur gitu. Digosok-gosok sama orang sampai rebaan. Di kaki kita selonjoran digosok-gosok. Udah, Bapak tidur aja Pak ya biar nanti kita enak banget rapi dah gitu. Ya. Lah kita kadang-kadang pakai silet. Ya, kukunya kagak. Kulitnya berdarah ya. Orang-orang dulu perawatan, wajahnya juga dirawat. Lah kita beli apa namanya, beli yang buat perawatan wajah tuh, dia yang 3 in 1 apa ya? Semuanya ada di situ. Nah kalau yang cakep kan, nah ini buat pertama kali make, habis pakai ini, bersih ini pakai ini baru maskernya. Ini enggak, kita satu timun semua. Diparut ketimun, ditempel, dikokolin. Wah, saya udah pakai ketimun tapi nggak glowing ya. Nggak ngerti dia, yang ngerti perempuan. Nggak glowing. Glowing itu kalau kena sinar, oh lah, silo mati kita, silo men, gitu. Perawatannya bagus. Kita kan kurang perawatannya, kurang banget dah. Ya, karena Khadijah, Rasulullah menikah di usia 40 tahun dan juga nggak sembarangan. 40 ekor unta yang terbaik menjadi maharnya. Dan kita kan, saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mas kawin 50.000. Udah gitu 50.000 dipakai seumur hidup lagi. Iya, 50.000 doang itu bayar, gocap. 40 ekor unta yang luar biasa. Masya Allah. Walaupun Khadijah itu, nih adik-adik perempuan, Khadijah itu wanita karir. Dia yang mengelola perdagangan ayahnya. Rasulullah tuh bawa dagangannya Khadijah. Wanita karir. Dia berdagang di rumah, nggak usah keliling-keliling. Kalau sekarang namanya online. Di rumah browsing-browsing keluarin, nah gitu. Sekarang kan enak orang belanja, nggak usah pakai orang sambil rebahan kita bisa milih. Nah ini kaos kaki yang murahan. Ada yang murahan lagi gak? Lihat warnanya cakep, udah lihat ukurannya pas di sini. Ya ukuran anak kecil umur 5 tahun. Pantesan goceng. Itu kan warnanya kayak ikan cupang Nemo. Nah ini cakep kirim. Pas sampai di rumah, Pak salah nih Pak, ukurannya benar. Ini baby, oh baby. Kirim merek kaos kakinya baby. Di sini mah nggak baca for kids. Wah, gua kagak ngerti apa nih. Lah kalau nyanyi mah kagak ngerti. Sayur asem ada nggak di situ? Nggak, yang pakai katuknya agak banyak kan dikit. Kalau dulu kan memang katuknya dah. Ntar lu beli sayur. Dulu kan saya suruh saya beli sayur asem mulu. Dulu beli sayur asem, Mepo Ani ya. Ntar minta katuknya yang banyak. Oh, Pak Ani, nyak suruh bilang katuknya yang banyak. Taruh tuh katuknya yang banyak. Ya taruh. Yeah. Kalau katuk bukan apa nih? Ya. Nah ini sejarah. Rasulullah menikah, dan ketika menikah dengan Khadijah diserahkan semua harta Khadijah untuk perjuangan Rasulullah. Diserahin semuanya. Bahkan terakhir saja Khadijah itu cuma punya satu baju dengan 80 kali tambalan. Lah kita baju banyak banget nggak kepake. Kasih orang sayang, pakai kagak. Lu kasih orang apa? Sayang bang. Lah kan lu kagak muat, biarin apa buat pajangan. Lah kan badannya udah lain, udah lebar. Kemarin kita bikinin ukuran S cakep, sekarang XXXX. Udah gede banget. Iya. Makanya dipakai baju, pakai sarung laki gitu, ikat sini, ikat sini. Saya ingat dulu masih kecil ya, masih kecil kita kalau udah habis nonton Batman itu pakai sarung jadi gitu. Ada teman kita pegangin dari belakang gini-gini. Zaman dulu. Iya.
Sekarang kagak diikat buntel-buntel buat gebuk-gebukan. Ya, nih, bayangkan tuh Khadijah, kehidupannya sangat-sangat sederhana bersama dengan Rasulullah, dengan 6 orang anak, yang hidup 4 perempuan semua. Ada Abdullah, ada Ibrahim yang laki, ada Abu Qasim yang sering kita baca di sholawat dustur. Lakinya 3, perempuannya 4, tapi yang 1 dari Maria. Ada yang kita bilang Maria Qibtiyah. Jadi yang 3 itu Rasulullah anaknya 3 laki, Abdullah, Qasim, dan Ibrahim. Kemudian 4 orang yang perempuan. Pertama yang kita kenal tuh, itu anak yang paling terakhir, Fatimah Zahra. Kemudian Ummi Kalthum. Kemudian Ruqayyah. Kemudian Zainab. Ini putrinya Rasulullah 4. 3 orang ini wafat sebelum Rasulullah wafat. Yang wafat paling akhir adalah Fatimah Zahra 6 bulan setelah Rasulullah wafat. Ini biar tahu. Ya, jadi Fatimah Zahra ketika Rasulullah wafat masih ada, tapi saudara-saudara sudah tidak ada. Terakhir adalah Fatimah Zahra. Itu putri Rasulullah. Nah, ini sejarah. Bagaimanakah kehidupan Khadijah bersama dengan Rasulullah? Khadijah itu nggak banyak nuntut. Dalam 25 tahun menikah bersama dengan Rasulullah, wafat di usia 65 tahun. Rasulullah pada saat itu usia 50 tahun. Menikah 40, wafat 65, berarti kan 25 tahun. Tidak ada sedikit pun hal-hal yang aneh, semua keceriaan. Pernah satu ketika Khadijah itu tidak ada yang dimakan dari pagi sampai sore. Rasulullah keluar berdakwah, pulang gak ada yang dibawa. Coba ada ibu-ibu sini, Bu, pagi gas habis, beras habis, semua habis, nggak ada, kompor aja habis juga dijualin. Nggak ada, semua habis sudah. Lakinya keluar ngojek, pulang sore nggak bawa duit, senyum sampai bayangkan, Masya Allah. Ketika Rasulullah pulang, Khadijah senantiasa berdiri di depan pintu menyambut. Masya Allah, begitu Bu. Jadi Rasulullah ketika pulang berdakwah dicaci, dimaki, dihina, dilempari kotoran, dilempari batu, pulang ke rumah ada istrinya yang memberikan motivasi, semangat Bang, yang namanya berjuang begitu wajar. Kalau kita kagak, makanya Bang, gua bilang juga apa? Gua ngojek terus sih lo. Kemarin disuruh kerja di bengkel, ogah, begini juga, emang dasar gitu. Lelakinya lagi pusing, diomelin, stroke. Nah kalau stroke makin repot ibu dah. Iya, kalau stroke langsung mati, enakan dikit kuburin. Ini kagak, 3 tahun. Iya, jalan susah, habis susah. Nah ini gue punya laki begini lagi, sengkleh atau lagi tangannya. Tuh Bu, ya. Khadijah luar biasa, sayang banget dengan Rasulullah. Dan bahkan pernah Rasulullah tidur di pangkuan Khadijah. Tidur dah. Ketika tertidur di pangkuan Khadijah, Masya Allah, Khadijah menatap wajah Rasulullah. Ketika ditatap, Rasulullah tidur pulas banget. Khadijah meneteskan air mata melihat wajah Rasulullah. Air matanya jatuh di pipi Rasulullah. Rasulullah terbangun. Sambil Rasulullah bertanya, ada apa kau menangis wahai istriku? Apakah kau sedih bersuamikan aku? Ada ibu lagi, lakinya nih Bu nih tidur di paha ibu lagi. Tidur, ibu liatin, ibu nangis, ngetel tuh air matanya ibu, ngetel gitu. Lakinya bangun, habis lu makin nangis. Emang lu nyesel kawin sama gue? Kira-kira jawabin gimana Bu? Lah dari dulu Bang, tidak kadong anak 5 aja. Ini ada kadong anak 5 susah, mau diapain dah. Karena gue terusin sewot-sewot lah sekalian. Gak bisa lu makan mulu nyari susah. Gak ada makanan lu ngomel, bawa makanan lu kagak. Tuh Bu, apa kata Khadijah? Bukan itu. Yang aku teringat adalah ketika aku sudah kembali menghadap kepada Allah, perjuanganmu masih panjang, harus melewati lautan,
harus menyeberangi lautan, sedangkan saat itu kapal tidak ada. Gali kuburku, ambil tulang belulangku, jadikan dia kendaraan untuk melewati samudra nan luas. Wah, bini sekarang nggak bisa, nggak bisa. Iya, dia lagi tidur. Awas lu bang ya, gua mati lu kawin lagi, gua paranin lo. Iya, gua pocongin lo, tenang aja dah. Iya. Lah ada yang kebenaran, emang lakinya agak sedikit on. Iya. Pokoknya bang, kalau lu mau kain lagi, langkain mayat. Pas mati bener dilangkain mayat bener. Tapi lu langkain, kemarin dia ngomong begitu. Ada aja kebenaran tuh orang, emang dasar on. Nih, Masya Allah, Rasulullah tuh perjuangannya luar biasa karena ada Khadijah. Jadi ini seorang wanita itu harus menjadi motivator bagi suaminya. Sebab kenapa? Doa seorang wanita itu lebih mustajabah. Kenapa? Pahalanya lebih besar. Ketika Rasulullah berada di kota Madinah, di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Ketika dikobarkan perang untuk berjihad, semua orang-orang perempuan minta, ya Rasul, kami juga ingin berperang. Seperti layaknya orang-orang laki, ketika mereka meninggal dunia di medan pertempuran, syahid, masuk ke dalam surga. Kami juga kepengen. Apa kata Rasulullah? Jihadukunna fi buyutikunna, jihadmu cukup di rumah. Jadi ibu masak, pahalanya gede tuh. Ibu nuangin air buat suaminya, pahalanya besar, luar biasa. Ya, nah ini harus diceritakan. Di fase Mekah, Rasulullah luar biasa menyebarkan akidah, tantangan luar biasa, rintangan luar biasa, dicaci, dimaki, bahkan mau dibunuh. Lah kalau anak sekarang baru diledekin aja, ya ngaji diledekin, berhenti deh. Lo ngapa gak ngaji? Kok enak, gue diomongin mulu, dibully. Karena bahasa sekarang dibully, diledekin mulu. Iya, udah datang paling belakang, makan paling banyak, ngaji pules. Iya, yang udah ini jangan, udah biar aja, saya bukan ledekin, tapi sambuan lagi. Herannya makanan keluar dibangun. Ada yang pas gue datang didatang, yang mohon maaf gue telat ya, emang lu tiap hari telat. Ada emang dikepasin mulu. Itu bayangkan, ketika dicaci, dimaki, nggak ada satupun yang mundur ke belakang, enggak, mereka maju ke depan. Dan semua yang ikut Rasulullah pada saat itu diancam oleh mereka. Karena saat itu masih ada paman Rasulullah Abi Thalib dan masih ada istri Rasulullah yang begitu cintanya luar biasa. Ya, kemudian Rasulullah pindah ke Madinah, 10 tahun di Madinah. Di Madinah itu ada kelompok munafikin, ada kelompok kafirin, ada kelompok mukminin. Ya, kelompok kafir itu termasuk dari Yahudi dan Nasrani. Tapi Nabi Nasrani yang tetap menjaga kebersamaan dengan kita dikatakan kafir zimmi. Tapi orang Nasrani dan Yahudi yang memerangi Islam namanya kafir harbi. Ini ada semua. Ini perjalanan. Jadi ketika di Madinah 10 tahun Rasulullah, mulai Islam berkembang, balik lagi ke kota Mekah. Dan di Mekah menyebarlah ajaran agama Islam dari Madinah. Makanya disebut Madinah Al-Munawwarah. Dulu namanya Yasrib, dulu namanya Thayyibah, sekarang namanya Madinah Al-Munawwarah. Kenapa? Karena di situ dimakamkan kekasih Allah, kecintaan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah ketika kumpul dengan para sahabat, Rasul ngomong kepada sahabat, wahai sahabatku, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Wahai sahabatku, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Kemudian sahabat bertanya, apakah kami ini bukan saudara-saudaramu? Apa kata Rasulullah? Antum ashabi, kamu ini sahabatku. Yang aku rindukan hari ini adalah kekasihku, saudara-saudaraku. Siapa mereka? Liman lam yarani wa amana bi, orang yang belum pernah melihat aku tapi dia yakin terhadapku. Itu yang aku rindukan. Rasul rindu kita nih. Orang kalau sedang jatuh cinta, orang lagi sedang rindu, apa aja kan dikerjain. Ayo dari yang lagi jatuh cinta, kita senang sama drama Korea begitu. Iya.
Emang sih kalau lihat drama Korea sih saya cuma lihat orangnya aja cakep-cakep gitu ya, cakep. Filmnya saya kagak ngerti. Dia orang cakep-cakep sih mulus-mulus banget orang ya. Saya liatin kulit saya lain gitu. Iya, emang bersih gitu. Jadi liatin dan gitu. Ya. Coba orang kalau lagi seneng sama artis, masya Allah. Saya kebetulan kan jadi sekretaris jenderal Majelis Pimpinan Pusat Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola se-Indonesia. Ketua umumnya Bang Haji Roma. Yang Jumat yang lalu kan khotib di masjid depan. Itu orang kadang-kadang saking ngefansnya itu mirip-miripin Oma walaupun nggak mirip. Gitu ya. Iya, dimirip-miripin gitu di sini cambuangin, sini cambuangin. Ya. Tapi namanya orang seneng, orang cinta nggak masalah. Lah orang kalau lagi jatuh cinta, apa aja dikerjain. Iya. Lah kan Citayam jauh, dekat. Lu mau kemana Citayam? Ngapa? Ya biasa malam minggu. Di Citayam nih malam minggu ya? Iya Citayam. Citayam kan jauh, jauh banget. Saya pernah diundang ke Citayam, saya nggak lagi dah, jauh banget, jauh. Jauh banget, jauh. Kalau jauh doang kagak macet sih kagak apa-apa, jauh plus macet lagi. Jauh. Begitu ke Citayam, hujan lagi pulangnya. Masya Allah lewat apa Cibinong pulangnya hujan. Ya udah dah jalan-jalan dah, paling kita keringan gitu. Iya, tapi kalau udah karena cintanya ada yang dilomongin di sana dekat. Dekat Citayam paling sekitar 30-40 kilo. Sejam sampai. Padahal motornya tuh Honda C70. Enak aja. Kadang naik Vespa jadul. Iya udah gitu berhenti mati tunggingin dikit. Iya Vespa kan tunggingin dikit ya, dikirin tunggingin. Kalau nggak dicabut busi dikit udah bersih jalan lagi udah enak. Diboncengan berdua asik banget. Iya, kalau Vespa dulu kan ada pegangannya di belakang. Sekarang dijadiin satu dudukannya. Dulu enggak ada pegangannya. Jadi ngembel gitu ngengengnya. Yang belakangnya pegangan sambil nyemplak gitu. Begitu. Iya, tapi kan kelihatan endah, bukan indah, endah. Boela endah udah. Udah bayangin dari Mampang ke Citayam jemput, ajak ke rumah dia, anterin lagi. Iya, dia tahu saya 70 awet. Dia beli ceban pulang pergi. Ceban, sleter pulang pergi. Nah, motor begitu kan 100 kilo sleter. Padahal dia bilang, lanjut yuk Sukabumi. Lanjut yuk. Masih ada nih motornya. Nah kalau motor gitu gampang, habis bensin tiup, tutup lagi, udah. Beres sudah. Apa namanya bensin seketel aja jalan. Iya sekarang kan ya anak-anak muda sekarang gayanya seperti saya kan supaya seperti orang-orang jadul dulu. Emang lo nggak punya duit? Bukan jadul. Ini pakai motor begini romantis. Emang lo nggak kuat beli motor? Kayak saya dong mau pakai X-Max. Iya tapi orang pada gak bonceng mau saat ngape kaki pukul banget lebaran begitu. Iya saya bilang emang bukan buat bonceng gitu. Nih ya, maka Rasulullah ketika berada di kota Madinah luar biasa perjuangannya. Dan tantangan di kota Mekah juga sangat luar biasa. Tapi tidak ada seorang pun yang goyah. Di Mekah ada Ammar bin Yasir yang luar biasa semangatnya. Bapak ibunya terbunuh tapi tetap semangatnya. Ada Bilal bin Rabah. Nah kalau di Madinah banyak anak-anak muda yang bersemangat memperjuangkan ajaran agama Islam. Makanya saya berharap nih Majelis Taklim kita ini, saya berharap mudah-mudahan semuanya ini juga punya semangat yang sama. Izzul Islam wal Muslimin ya. Jangan berhenti mengaji. Duduk walaupun nggak paham, walaupun mungkin belum ngerti, ambil berkahnya. Insya Allah ada berkahnya. Orang yang ngaji itu, orang yang duduk di Majelis Taklim, doanya mustajabah. Makanya ketika kita duduk lagi begini, minta sama Allah, ya Allah saya pengen nanti begini ya Allah. Ini doa yang paling mustajabah. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir di peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini menjadi orang-orang yang penerus perjuangan baginda Nabi, menyebarkan ajaran agama Islam, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan di dunia maupun di akhirat.
على هذه النية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin. Amin. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.